Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segenap para penuntut ilmu yang kami muliakan, yang kami cintai Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari buku yang berjudul 221 Kesalahan di dalam Salat, yang ditulis dan diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musaimid hafizahullah ta'ala. Kita masuk kepada poin 139, yaitu kesalahan sebagian para wanita. Ada yang tidak melakukan salat fardu di rumah mereka kecuali jika imam telah memulai sholat atau setelah selesai melakukan sholat di masjid. Jadi ada anggapan sebagian para wanita ini nggak mau memulai sholatnya kalau imam yang di masjid belum memulai. Maka ini adalah merupakan anggapan yang keliru. Yang benar adalah hendaknya seorang wanita melakukan sholat apabila sudah masuk waktunya, baik itu di masjid sudah ditegakkan iqamah atau belum ditegakkan iqamah. Adapun iqamah yang ada di masjid itu berlaku bagi mereka yang sholat di masjid. Sehingga kita yang di rumah ini kembali kepada keluasaan waktu yang bisa kita segerakan untuk menunaikan pelaksanaan sholat. Kalau memang bisa di awal waktunya, kita ambil wudhu, kemudian sholat qobliyah karena sudah masuk waktunya, dan qobliyah pun sudah kita laksanakan, sekalipun di masjid belum dikumandangkannya iqamah, maka kita sudah diperbolehkan sholat sendiri. Maka ini adalah merupakan kesalahan ke-139, yaitu menunda pelaksanaan sholat sampai imam yang di masjid sudah memulai sholat atau sudah selesai di dalam melaksanakan sholat, baru mereka melaksanakan sholat fardu di rumahnya masing-masing. Maka ini tentu merupakan anggapan yang keliru atau pemahaman yang keliru. Poin yang selanjutnya, poin 140. Kesalahan sebagian orang yang sholat, ada yang jika melakukan sholat fardu dan telah mengucapkan salam, dia langsung menepuk kedua pahanya dengan kedua telapak tangannya, dan dia melakukan hal seperti itu juga di dalam sholat sunnah. Nah, jadi kalau telaahan beliau penulis, yaitu adalah sebagian ada yang keliru ketika sholat menepuk tak pahanya. Nah, kalau kita bukan menepuk, tapi apa? Kebanyakan membuka telapak tangannya ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, kemudian setelah itu diusap ke muka. Yang dahulu Bapak Ibu melaksanakannya apa niatnya itu? Kan dulu melaksanakannya, tapi jangan-jangan terus apa sih? Ya, niatnya apa itu? Mengusap keberkahan yang mana yang diusap? Keberkahan yang mana yang diusap, ya. Maka tidak perlu kita harus menepuk tangan ke paha, atau yang kedua membukakan tangan kanan, tangan kiri sesuai dengan arah wajah ketika ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian diusapkan ke muka, bahkan ada sebagian yang ke badannya, ke punggungnya, bahkan sampai ke kakinya. Usapan seperti ini sunnahnya adalah sebelum tidur. Setiap selesai kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan
itu diucapkan ke punggung, ke badan sesuai dengan jangkauan tangan kita di dalam mengusap. Adapun setelah sholat tidak didapatkan satu riwayat yang sahih, yang sabit, yang kuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengusap badannya dengan tangannya atau mengusap mukanya dengan tangannya setelah salam. Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah salam langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ada lagi sebagian kaum muslimin mereka langsung mengucapkan alhamdulillah. Mungkin karena setelah melakukan kebaikan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang tepat untuk keadaan khusus seperti ini, Nabi mencontohkan istighfar, bukan alhamdulillah. Nah, kalau pengen baca alhamdulillah nanti betul-betul setelah salat ba'diyah, mungkin sambil berjalan meninggalkan tempat sholatnya, meninggalkan masjid atau kamar yang digunakan untuk sholat, sambil berjalan mengucapkan alhamdulillah karena sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu diperbolehkan karena memang amalnya sudah tuntas. Nah, setelah salam ini belum tuntas karena masih ada istighfar, itu zikir. Setelah salam ini masih belum tuntas, ada sholat ba'diyah. Ya, di waktu-waktu sholat yang memang ada ba'diyahnya. Maka yang tepat ucapan alhamdulillah nanti kalau memang benar-benar amalannya sudah tuntas. Adapun setelah salam, zikir yang diucapkan adalah istighfar sebanyak 3 kali. Ustaz, tapi kan dosa saya banyak, 3 kali kayaknya nggak cukup. Nah, ini adalah diantara kadang-kadang keraguan yang hadir di hati manusia. Kalau saya pengen memperbanyak, bagaimana Ustaz istighfarnya? Boleh kalau nanti setelah dituntaskan zikir ba'da sholatnya. Karena zikir ba'da sholat adalah merupakan zikir muqayyad, zikir yang terikat, ketentuan jumlahnya, ketentuan bacaannya. Tidak boleh kita tambah-tambahkan secara sifat bacaannya, dan kita tidak boleh tambah-tambahkan secara jumlah bacaan zikirnya. Karena ini muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat. Iya, jadi terikat secara jumlahnya, terikat dari segi sifat bacaannya. Tidak boleh kita tambahkan. Nah, kalau kita mau tambahkan nanti setelah zikir pada sholat, kita mau baca zikir apa aja, jumlahnya berapa saja, itu bebas karena ini termaksud daripada zikir mutlaq. Zikir mutlak itu adalah zikir yang bebas, kita mau baca jumlahnya berapa saja dan sifatnya kita mau tambahkan apa saja, boleh. Itu setelah sholat ba'diyah tentunya, atau setelah kita menuntaskan zikir setelah sholat. Adapun istighfar setelah sholat itu dianjurkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 3 kali. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tambahan setelah astagfirullah ditambahkan itu pun juga termaksud daripada tidak ada dasar dalilnya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya. Tambahan ini pun juga tidak ada sifat zikir istighfar yang diucapkan oleh Nabi setelah sholat. Kalau ingin tambahkan nanti setelah zikir sholat, pas di waktu yang tidak terikat dengan keadaan sholat, maka itu boleh. Tapi kalau zikirnya terikat dengan setelah sholat, maka jangan kita tambahkan sifat bacaannya dan kita tidak tambahkan jumlahnya, melainkan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Do you understand? Yes-nya kencang ya. Pahamnya? Insya Allah. Yang penting yes dulu deh, Ustaz. Selanjutnya, sholat di dalam masjid yang terdapat satu kuburan atau lebih. Nah, ini dia. Seru ini, seru. Sederhana saja pembahasan ini. Yang tepat adalah sholatnya tidak sah melakukan sholat di dalam masjid yang terdapat satu kuburan atau lebih. Jika pembangunan masjid itu mendahului kuburan, maka kuburan tersebut harus dibongkar. Sederhana. Kalau kuburan itu, masjid itu
pergi kepada tempat yang tepat dan nyaman yang tidak ada kuburannya, maka itu boleh. Nah, jangan pula nanti mendapat isu membongkar masjid. Ini imannya mana ini? Tempat beribadah atau dibongkar? Muslim seperti apa ini teman-teman? Ini bukan masalah muslim seperti apa. Ini kan berkaitan dengan masalah hukum agama. Kalau memang ternyata kuburannya lebih dahulu menempati tanah tersebut, maka tentu masjid tidak boleh berada di sana. Yang membangun masjid itulah yang disalahkan, bukan orang yang membongkar masjid setelahnya yang disalahkan. Karena yang membongkar sudah tepat, karena masjid datang ke setelah kuburan, maka yang tepat itu adalah tidak membangun. Ini yang harusnya diperbaiki terlebih dahulu, bukan yang disalahkan orang yang membongkar setelahnya. Maka hukum sholat yang berada di dalam masjid yang terdapat di dalamnya kuburan, hukumnya tidak sah. Ya, hukumnya tidak sah. Apalagi kalau sampai ada niat untuk sujud di hadapan kuburan tersebut, maka bukan lagi sholatnya tidak sah, tapi bisa menjadikan pelakunya terjerumus di dalam kesyirikan. Karena sholat tidak boleh sujud untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Dan Ustaz, kita nggak menyembah kuburan tersebut, tapi kita hanya menjadikan sebagai wasilah saja. Nah, inilah ya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Mereka tidak menyembah patung berhala katanya. Mereka tidak menyembah yang namanya kuburan, tetapi kami hanya memuliakan yang namanya wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kekasih Allah. Walinya Allah adalah kekasih Allah. Dia adalah orang soleh. Kami hanya memuliakan mereka, tidak menyembah mereka, dan kami menjadikan kuburan ini sebagai perantara. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan perantara di dalam ibadah. Langsung doa langsung. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang meminta apabila dia meminta kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di dalam Quran surat Ghafir, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Ya, istijabah, akan aku perkenankan doanya. Dan dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Allah tidak perlu perantara. Ya, sesuatu yang dijadikan perantara untuk mengantarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mereka juga mengatakan di dalam Quran surat Saba ayat 37. Surat Saba ayat 37. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukanlah anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, zulfa, illa man amana wa amila sholihan. Jadi tidak perlu perantara anak, tidak perlu perantara harta ya, untuk mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau memang pengen beribadahlah, kecuali kalau memang perantara yang syar'i. Jadi ada perantara yang memang syar'i, itu namanya tawasul syar'i. Ada lagi perantara yang tidak syar'i, itu tawasul ghairu syar'i. Jadi antaranya adalah bertawasul dengan kuburan. Tapi kalau bertawasul dengan orang yang masih hidup, kita meminta untuk didoakan dari dirinya, dan kita tahu orang ini adalah termasuk daripada orang yang ahli ibadah. Dia berilmu di dalam amal ibadahnya, dia zuhud, dia wara', dia pandai menjaga dirinya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin orang ini baik, maka bolehkah kita bertawasul dengan doa orang tersebut? Ya, maka jawabannya boleh. Dan di antara tawasul syar'i itu adalah dengan amal soleh kita. Kita habis bersedekah, kita habis membantu orang lain, kemudian di dalam doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku punya hajat, tadi aku habis melakukan suatu kebaikan, maka semoga dengan kebaikan ini hajatku diperkenankan, hajatku dimudahkan. Maka ini namanya tawasul dengan amal soleh. Maka ini tentu diperbolehkan. Jadi ada tawasul
tawasul syar'i yang diperbolehkan di dalam syariat, dan ada tawasul ghairu syar'i, yaitu tawasul yang tidak disyariatkan. Adapun menggunakan kuburan dari orang-orang soleh, sekalipun dia adalah orang soleh, ahli ibadah, maka karena dia telah meninggalkan dunia ini, tidak lagi bersama kita, maka tidak bisa dijadikan sebagai tawassul. Di dalam Quran surat Az-Zumar pula juga ada. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga, surat ke-39. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih ini. Al-Khalis itu adalah agama yang bersih, bersih daripada kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, zulfa. Jadi mereka jadikan kuburan orang-orang yang diyakini adalah orang soleh sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan diri mereka. Dan tentu ini keyakinan yang telah dibantah oleh Allah, sehingga keyakinan tersebut dapat kita ambil kesimpulan itu adalah merupakan keyakinan yang batil. Ya, keyakinan yang batil. Maka ini kenapa dilarangnya kita sholat yang di dalamnya ada kuburan. Apalagi kalau jelas-jelas kita sudah tahu ada kuburannya, kemudian di depan kita ini tidak ada lagi penghalangnya, sujudnya kita, berdirinya kita bisa melihat secara langsung keberadaan kuburan di hadapan kita, maka para ulama mengatakan hukum sholat di masjid yang keadaannya seperti itu, yang terdapat kuburan, hukumnya tidak sah, maka dia wajib mengulangnya. Ya, beda lagi kalau nggak tahu sama sekali, pas sudah keluar di pagar baru pas noleh lagi balik ke masjid loh. Faiza fil masjid maqbarah, ternyata di dalam masjid itu ada kuburan. Biasanya ketidaktahuan itu karena memang ada hail, ada mani, ada penghalang, ada yang dibangun untuk tidak terlihat secara langsung, yaitu tembok. Maka sebagian para ulama di sini mengatakan kalau memang itu kuburannya terhalang dengan tembok, apalagi terpisah dengan adanya jalan, maka sholat di dalam masjid tersebut tidak mengapa. Ya, tetapi statusnya tetap saja tidak dianjurkan. Beda lagi, tidak dianjurkan dengan tidak sah, ini beda ya. Kalau tidak dianjurkan berarti sholatnya masih tetap sah. Beda lagi dengan tidak sah. Ini sudah benar-benar harus diulang kembali sholatnya, yaitu sholat yang apabila di dalam masjid betul-betul terlihat adanya kuburan tanpa ada pembatas. Tapi sebagian para kaum muslimin menggunakan dalil dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Masjid Nabawi. Ini gimana Ustaz? Gimana jawabannya Bapak Ibu? Ayo, ini kan ahli fikih semuanya. Kuburan dulu terus berarti masjidnya yang dibongkar. Ayo, pendapat galaksi mana? Ini galaksi kan? Masya Allah. Terus gimana dong? Itu kan ini ada kuburan di dalamnya. Masya Allah. Jalannya yang mana? Kan di depannya ada jalannya, tapi yang di samping dan di belakangnya ini kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah. Ketika kita mau masuk ke Raudhah, ini kita melewati di sini nih, bukan di depan. Kalau di depan memang tidak ada orang yang sholat, karena itu kunjungan dari masjid, dari pintu As-Salam, ya
pintu pertama menuju pintu Baqi ya, itu melewati di situ, dan itu memang jalan memang tidak ada yang memakai untuk sholat ya, karena imamnya pun juga tidak di sana, imamnya itu di samping di mihrab yang berada di raudhah, tepat posisi daripada imam. Bagaimana kalau seperti itu? Tidak ada jalan pemisah. Jadi tidak ada jalan pemisah. Maka kita kembali kepada asal keberadaan daripada kuburan Nabi SAW itu berada di rumah. Itu berada di rumah ya. Jadi karena memang ada perluasan masjid, dan pada asalnya pun juga di awal perluasan banyak terjadi silang pendapat, banyak para ulama yang menentang, banyak para ulama yang menolak kuburan Nabi SAW itu dimasukkan ke dalam area perluasan Masjid Nabawi ya. Banyak yang menentang seperti itu. Cuma Allah masya'afa'al setelah melewati tentunya diskusi, perdebatan, perbedaan pendapat yang sangat panjang, maka masuklah rumah Nabi SAW di dalam area perluasan, masuk di dalam area perluasan ya. Tetapi sekali lagi itu memang statusnya masih dalam rumah, itu rumah, dan itu pun juga sudah ditinggikan di tiang-tiang, tembok-tembok yang sangat tinggi, sehingga orang yang pengen melihat pun juga tidak bisa melihatnya ya. Jadi kemudian di belakangnya itu pun juga ada area yang ditinggikan sengaja untuk tidak digunakan sholat. Area yang agak jauh ke belakang lagi baru diperbolehkan untuk sholat, yaitu di luar daripada raudhah ya. Mungkin kalau kaum muslimin yang saat ini sudah masuk ke raudhah sangat bisa melihat bagaimana posisi daripada kuburan Nabi SAW dan posisi kaum muslimin sholat. Mereka sholat itu di sampingnya, bukan di belakangnya. Adapun yang di belakang itu sudah jauh terpisah di belakang beberapa area, dan itu pun juga sudah ada tembok penghalang sehingga kaum muslimin yang sholat di belakang, yang jauh di belakang itu tidak bisa melihat keberadaan kuburan Nabi SAW ataupun juga kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada asalnya ini adalah merupakan rumah, karena untuk kemaslahatan perluasan masjid maka masuklah bagian rumah itu ke dalam area masjid ya. Sehingga ini bukan dikatakan sengaja dibangunnya kuburan berada di dalam Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Adapun yang kita lihat sekarang ini kebanyakan kan disengajakan. Iya, disengajakan bangun tempat peribadatan, di dalamnya itu adalah kuburan orang soleh, orang-orang yang dahulu ahli ibadah, berdakwah di dalam kebaikan, tetapi mereka mengagungkan dan memuliakan dengan cara berlebihan. Itulah yang disebut dengan gulu. Itulah yang disebut dengan gulu. Wallahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Poin 142. Sebagian orang yang sholat, ada yang jika diuji sakit dan tidur di atas ranjang, baik itu di dalam rumahnya maupun di rumah sakit, dia berfatwa untuk dirinya. Ini hebatnya. Dia berfatwa untuk dirinya tentang masalah fikih. Apa fatwa yang disampaikan kepada dirinya bahwasanya jika dia telah sembuh dari sakitnya, maka dia akan melaksanakan semua salat fardu yang telah dia tinggalkan selama sakit. Dia menganggap bahwasanya keadaan sakit ini diperbolehkannya untuk kita tidak sholat. Mungkin dia mengkiaskannya kepada puasa. Nah, puasa apa? Tidak boleh kita. Ya kalau puasa kan memang ada minum obatnya. Kita memang harus untuk bisa sembuh minum obat, dan minum obat waktunya terkadang pagi, terkadang siang, dan itu di waktu puasa ya. Dan itu berkaitan memang dengan kesehatan badan yang ada di dalam, sehingga kita diperbolehkan untuk mengqadha di luar Ramadan, dan kita diperbolehkan membatalkan untuk minum obat, dan setelahnya kita qadha di luar Ramadan. Kalau untuk qadha puasa ini diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi untuk masalah qadha sholat berkaitan dengan masalah sakit tidak ada, kecuali hanya dua keadaan. Pertama, ketiduran. Kapan dia bangun, baru setelah itu dia qadha sholatnya yang tertinggal. Nah, orang yang tertidur, kalau untuk orang yang sakit berarti orang yang pingsan. Ya, dia disamakan dengan orang yang tertidur.
mungkin karena kebutuhan operasi, kemudian dibius, setelah itu dia tidak sadarkan diri 1 hari penuh, kemudian 5 waktu sholat tertinggal, maka kapan dia sudah sadar dan badannya sudah mulai kuat untuk mengqadha, baru dia qadha. Tapi kalau dia tidak tertidur dalam keadaan sadar dan dia tidak sakit, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat ya sesuai dengan waktunya. Kita wajib melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, dan diperbolehkan sekali-kali kita menjamak tanpa qasar, karena ini bukan musafir. Satu-satunya yang diperbolehkan qasar itu adalah menyingkat jumlah rakaat, yang 4 menjadi 2, yang 3 menjadi tetap 3. Iya, Masya Allah, yang 3 jadi 1,5 gitu. Yang subuh gimana? Tetap rakaat. Jadi witir. Subhanallah. Hanya dari 4 rakaat ini saja, salat zuhur, asar dan isya itu hanya berlaku untuk musafir, baru boleh qasar. Ustaz, kan kita musafir semuanya, dari perjalanan dunia menuju perjalanan akhirat. Ini safarnya beda ini safar kehidupan. Adapun yang dimaksud safar di sini adalah safar kendaraan perjalanan dunia dari suatu kota ke kota yang selanjutnya, yang jauh, yang memakan waktu yang lama, maka itulah safar yang diperbolehkan untuk qasar. Nah, untuk orang yang sakit karena memang ada keadaan hajatnya, bolehkah dia jamak? Yang zuhur dia jamak ke asar, jamak akhir, yang maghrib dia jamak ke isya, boleh atau tidak? Boleh, kalau memang ada satu kebutuhan yang darurat. Contoh seperti dia tidak kuat untuk sholat di awal waktu, di waktu zuhur karena badannya masih capek, ya, atau mungkin karena efek obat sehingga mengantuk dan dia pengen istirahat dulu, nanti dia jamak takhir zuhurnya ke asar. Maka zuhur ke asar ini bukan qadha. Ya, ini bukan qadha, ini jamak, ya, menggabungkan waktu. Nah, maka untuk qadha bagi orang yang sakit ini tidak diperbolehkan. Sengaja dia meninggalkan sholat dengan niat untuk mengqadha. Dan ternyata permasalahan ini saya kira itu tidak akan mungkin terjadi. Namun subhanallah, kurang lebih 2 atau 3 pekan yang lalu ada salah seorang daripada jemaah datang menyampaikan saya, Ustaz, kemarin kan saya sakit, Ustaz, 3 hari atau 4 hari demam tinggi, dan sholat saya tinggalkan. Gimana cara qadhanya? Lah, kok yang ditanya gimana cara qadhanya? Harusnya yang ditanyakan, boleh nggak saya ninggalin? Boleh nggak saya tinggalkan sholatnya? Ini malah ditanyakan gimana cara qadhanya? Apakah setiap waktu zuhur saya qadha zuhurnya 2 kali atau 3 kali sesuai dengan jumlah zuhurnya yang dia tinggalkan? Asar 3 kali karena 3 hari atau 4 hari dia tidak sholat karena demam tinggi, sakitnya berat sehingga dia tidak mampu untuk bisa melaksanakannya dengan baik di waktu itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengqadha. Seharusnya yang dia tanyakan bukan bagaimana mengqadha. Di awal sebelum dia mengambil keputusan mengqadha itu, harusnya dia tanyakan, apakah boleh saya tidak sholat di waktu itu, kemudian nanti saya qadha setelah saya sembuh, setelah badan saya ini kuat. Itu yang harusnya ditanyakan. Jadi yang namanya pertanyaan itu jangan tunggu ketika kita sudah nyasar. Lagi mau nyari alamat, udah nyasar baru nanya. Apa yang terjadi? Ya bensinnya habis. Setelah itu tak nyampe kepada tujuannya, menghadirkan mudarat yang lebih besar lagi. Maka inilah dia, malu bertanya, sesat beramal. Subhanallah, sesat di dalam amalnya. Ini kan dosa. Dia mengambil satu keputusan, ternyata dia memberikan fatwa untuk dirinya sendiri. Maka ini poin ke-100 ini, yang ke-142 ini ternyata terjadi. Dan ini langsung dari pengalaman saya pribadi bertemu dengan salah seorang jamaah. Maka janganlah kita memberanikan diri untuk mengambil suatu keputusan, apalagi itu berkaitan tentang hukum agama, sampai kita berilmu di dalam melaksanakan amal tersebut baru kita laksanakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang perkara syubhat aja bisa jadi kita benar, tapi nggak boleh kita melakukannya sampai kita mempunyai ilmu baru kita laksanakan. Apalagi ini bukan yang syubhat lagi nih, ini kebodohan. Karena pada asalnya dia tidak tahu ilmunya. Kalau syubhat itu kan masih penting.
Ya, artinya masih bisa jadi yang dia lakukan ini benar, karena dia masih samar-samar antara halal dan haram. Bisa jadi dia melakukan ini pas yang tepat, yang benar. Ya. Tapi kalau ini kan enggak, sama sekali dia tidak punya dasar ilmu, yang samar-samar aja masih bisa jadi kita benar, tapi dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meninggalkannya. Apalagi ini yang sama sekali tidak ada dasar ilmunya. Iya, apalagi ini mulai berfatwa dengan hawa nafsu. Sedangkan agama ini adalah bukan agama hawa nafsu, tetapi ini adalah agama wahyu. Agama kita adalah merupakan agama wahyu, sehingga tatkala kita ingin melaksanakan apapun ibadah yang berkaitan tentang agama, hendaknya kita melakukannya dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan berilmu sebelum beramal. Yang benar, tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya dalam kondisi apapun selama akal seorang muslim itu masih bersamanya, selama dia nggak gila. Nah, beda lagi kalau gila harta, ini gila jiwa. Orang sebab gila ini sekarang banyak, apalagi Jabodetabek ini kata gila bukan hanya untuk orang yang gila harta, gila jiwa. Kadang dia melihat sesuatu yang amazing, amazing ya, yang fantastik. Dia bilangnya apa? Gila ya, lu gila ya. Kata gila ini kebanyakan juga orang mengatakan sekarang ini tentang kekaguman dia. Subhanallah, ini kan kalimat yang kurang tepat. Dia kagum, dia takjub dengan melihat sesuatu, kemudian dia bilang apa? Gila, gila lu ya, berani lu ya, dan seterusnya. Oke, ini tentu penempatan kalimat yang tidak tepat. Tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya dalam kondisi apapun selama akal seorang muslim itu masih bersamanya. Artinya dia masih sehat akalnya. Jikalau orang yang sholat itu sakit, maka hendaknya dia melakukan sholat dengan semampunya. Dia bisa sholat dalam keadaan duduk, dia bisa sholat dalam keadaan berbaring, ataupun terlentang, ataupun juga sambil tidur-tiduran. Jika orang yang sakit itu berkata, apabila Allah memberikanku kesembuhan, maka aku akan mengqadha semua sholat fardu yang belum sempat kulakukan selama sakitku, maka hendaknya dikatakan padanya, semua sholat itu terbatas pada waktu tertentu yang haram untuk diakhirkan dari waktunya. Tidak boleh sampai keluar daripada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Quran surat An-Nisa ayat 103. Silakan ditambahkan catatan ayatnya. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 103. Di penghujung ayat 103, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah salat yang dilaksanakan adalah merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan oleh Allah atas orang-orang yang beriman. Di waktunya telah ditentukan, sehingga kita tidak boleh melaksanakan sholat di luar daripada waktunya. Selanjutnya 143. Beberapa orang ada yang jika masuk masjid sedang dia telah ketinggalan jamaah, maka dia langsung takbir dan melakukan salat fardu sendirian, dan dia terus sendirian dalam salatnya meski ada salat jamaah lainnya. Jadi dia salat sendiri saja, walaupun posisinya berada di dalam shaf berjamaah. Maka ini merupakan kekeliruan yang seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia masuk ke dalam masjid dan dia dapatkan imam sedang melakukan gerakan apapun itu, maka hendaknya dia langsung mengikuti gerakan
imam. Ketika dia mendapatkan gerakan imam itu sujud, maka bagaimana caranya? Dia masuk ke saf sholat, berdiri secara lurus dulu, kemudian dia takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram adalah merupakan rukun daripada ibadah sholat. Jadi imam di depan sudah sujud, maka dia takbiratul ihram dulu, berdiri bersama saf jamaah, Allahu Akbar, kemudian dia turun takbiratul intiqal. Kemudian dia takbir yang kedua, yaitu takbir perpindahan gerakan badan. Allahu Akbar, langsung dia sujud tanpa dia rukuk, tanpa dia i'tidal. Maka dia langsung sujud dan membaca bacaan sujud, dan terhitung dari dirinya tertinggal gerakan satu rakaat bersama imam. Mungkin kalau imamnya sudah berada di rakaat ketiga, berarti dia sudah tertinggal 3 rakaat. Imam baru berada di rakaat yang kedua, berarti dia tinggalan 2 rakaat. Artinya di rakaat yang itu dia sudah tertinggal bersama imam. Jadi langsung tanpa membaca bacaan istiftah, tanpa membaca bacaan al-fatihah, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu dia langsung turun mengikuti gerakan imam. Imam i'tidal, berarti dia langsung berdiri i'tidal. Kalau imam sujud, berarti dia langsung mengambil posisi sujud. Kalau imam duduk tahiyat, maka dia duduk tahiyat. Atau imam duduk di antara 2 sujud, maka dia duduk ikut dengan gerakan imam, duduk di antara 2 sujud. Nah, kalau imam salam jangan diikuti. Jadi salatnya belum selesai. Main ikut-ikutan aja. Iya. Nah, ada lagi anak remaja 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu ini. Saya lihat ini yang sering terjadi. Apa itu? Dia tancap gas untuk bisa ngejar gerakan imam. Gimana caranya? Jadi dibaca Fatihah, habis itu dia rukuk sendiri, dia i'tidal sendiri, kemudian baru setelah itu dia kejar gerakan imam. Imam lagi posisi sujud, dia kejar gerakan sujudnya. Kemudian dia menganggap itu termaksud daripada 1 rakaat, dan itu tentu keliru. Ini dikejar, masya Allah. Dia kira lagi berpacu kali. Dia kejar gerakan imam untuk turun sujud. Dia mulai dari takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian setelah itu apa? Dia ikut dengan gerakan imam. Setelah itu imam salam, dia ikut salam karena menganggap ketinggalan 1 rakaat tadi sudah dia bayar dengan tadi mengajar gerakan sholatnya imam dengan berdiri, rukuk, i'tidal, itu sudah dianggap satu gerakan yang sah, padahal itu gerakan yang tidak sah. Ya, saya samperin, loh tadi itu kurang 1 rakaat, nanti di rumah banyak ini lagi ya, tambahkan lagi 1 rakaat ya, atau langsung, karena waktu itu saya sudah mendapatkan dia sudah keluar, jadi cepat dia, mungkin karena ada hajat, makanya tadi imamnya dikejar. Subhanallah. Mungkin karena buru-buru sehingga dia mengejar imam, sehingga setelah salam dia pengen menunaikan kembali hajatnya, melanjutkan lagi hajatnya yang sedang tertunda karena melaksanakan sholat. Saya kejar lagi, nah ini baru namanya kejar-kejaran. Dia kejar keluar, saya samperin. Ya karena kurang 1 rakaat, jangan sampai sholatnya tersebut tidak sah. Saya bilang nanti kalau sampai di rumah sholat lagi ya. Kenapa tadi dikejar sholatnya? Oh saya nggak tahu, saya kira itu benar karena saya sudah lama nggak sholat, kata dia. Allah musta'an. Benar kata dia seperti itu. Ini lafaz yang saya nggak tambah-tambah. Kalau saya tambah-tambah bid'ah. Subhanallah. Dia bilang terakhir sholat SD. Dan dia sekarang umurnya itu udah SMA, udah mau kuliah kalau nggak salah. Iya. Saya tanya kelas berapa? 3 SMA kalau nggak salah katanya. Masih ke SMA 6 tahun yang lalu terakhir dia sholat. Subhanallah. Dan ini kebiasaan daripada anak-anak kelas 6 memang saya lihat SD ini. Mereka merasa kalau sudah kelas 6 SD berarti sudah tamat daripada apa? Pendidikan rumah Quran, pendidikan TPA, pendidikan MDA. Mereka menganggap sudah selesai. Sedangkan kita ini belajar dari kecil sampai lihat lahat sampai meninggal. Tidak ada lagi batas dikatakan kita sudah selesai dalam belajar. Karena belajar ini menjadi sebuah kewajiban selama kita masih berada di dalam kehidupan dunia. Maka ini termasuk daripada gerakan yang terdapat kekeliruan, yaitu sholat sendirian, atau yang kedua sholat dengan mengajar gerakan imam. Yang mana jika seorang masuk masjid dan mendapati jamaah telah selesai sholat, lalu dia langsung melaksanakan sholat fardu sendirian,
tapi setelah beberapa saat ternyata didirikan sholat jamaah yang lain, maka dia boleh memilih apakah mengubah sholatnya yang sendiri, ikut setelah itu bersama dengan rombongan yang lain sholat berjamaah, atau dia menuntaskan sholatnya sendiri tersebut. Ya, artinya dia tetap sholat munfarid. Tapi kalau memang dia bisa batalkan dan kemudian setelah itu dia bisa mengikuti jamaah sholat berjamaah dengan rombongan selanjutnya, maka lebih baik dia ikut sholat berjamaah. Makanya jangan langsung apa? Kita takbiratul ihram sampai kita lihat benar-benar tidak ada lagi yang datang, baru setelah itu kita sholat sendiri. Ini bagi yang makmum masbuk yang ketika dia masuk ke masjid ternyata didapatkan imam sudah selesai sholat. Hal ini sesuai dengan fatwa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala. Bolehnya kita membatalkan sholat kita yang munfarid untuk mengikuti sholat berjamaah dengan rombongan yang datang setelahnya. Ada lagi yang salah. Saya lihat mentang-mentang imam sudah berada di tahiyat akhir, maka dia langsung memilih apa? Sholat sendiri. Dia tidak takbiratul ihram dan langsung duduk tahiyat akhir bersama imam. Mungkin pemahaman keyakinannya percuma, imam juga sudah selesai berada di duduk terakhir. Dan kemudian pemikirannya, oh tambah lama lagi kalau nunggu imam selesai tahiyat akhir. Makanya dia langsung untuk memulai sholat fardunya dengan sendiri. Padahal imam belum selesai salam. Selesainya sholat berjamaah yaitu adalah dengan salam. Ada yang mengatakan salam yang pertama itu sudah tanda selesai sholat berjamaah. Ada juga mengatakan sholat atau salam yang kedua. Intinya kalau sudah salam imam baru setelah itu kita mengambil pendapat bahwasanya sholat berjamaah sudah selesai. Jangan sholat sendiri dulu. Kalau memang masih mendapatkan imam tahiyat akhir dan kita bisa melaksanakan tahiyat akhir bersama imam, maka duduklah sholat dengan menggerakkan duduk tahiyat akhir bersama imam. Selanjutnya poin 144. Kebanyakan orang yang sholat meremehkan masalah anak-anak kecil. Nah, ini jangan sampai kita mudah bentak anak kecil. Anak kecil ini juga punya perasaan. Ya, anak kecil ini juga punya perasaan. Dan ini mulai nyata bagi saya perasaan anak kecil ketika saya di depan anak-anak saya. Ada abangnya, saya cium karena habis melakukan kebaikan. Ya, karena tidak semuanya yang namanya hadiah itu harus dalam bentuk barang. Ciuman orang tua itu pun juga bisa menjadi hadiah. Saya panggil abangnya, Masya Allah bang, habis melakukan kebaikan sini, abah kasih hadiah ciuman. Terus adiknya bilang, terus adik enggak dicium sama abah. Ini padahal nggak ada kata-kata, langsung minta, merasa dia kalau dia itu pengen dicium. Subhanallah. Terus saya tanya, emang adik habis melakukan apa? Habis bantu rumah ini. Oh Masya Allah, anak pintar jelas ini, abah kasih hadiah, dicium. Subhanallah. Loh, anak 4 tahun sudah bermain perasaannya, sudah ada rasanya itu, perhatian dari apa yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitarnya. Ya, maka jangan pernah meremehkan kata-kata kita yang kita ucapkan di hadapan anak-anak. Jangan meremehkan perbuatan kita, apa yang dilihat oleh anak-anak. Semuanya ini direkam sama mereka. Nah, kalau sesuatu itu tidak baik, itu bisa melukai hati mereka. Dan luka hati di masa kecil ini tidak bisa disembuhkan begitu saja. Bisa jadi luka tersebut dibawa sampai usia dewasa. Makanya sekarang itu ada istilahnya namanya inner child. Ya, luka masa kecil yang dibawa sampai di masa besar. Makanya hati-hati, kita harus peka dengan perasaan anak-anak. Jangan sampai kita salah di dalam berucap atau salah di dalam bersikap. Ya, jangan sampai salah dalam berucap dan salah di dalam bersikap. Karena ini akan direkam sama anak-anak kita. Banyak saya dapatkan tuh orang dewasa teriak-teriak dia sama anak-anak, melebihi daripada meneriaki maling.
buat sholat. Pas sampai di masjid, disuruh orang yang ada di dalam masjid untuk pulang ke rumah. Terus dia kemana? Di rumah disuruh ke masjid, di masjid disuruh keluar. Subhanallah. Maka ini jangan pernah kita anggap remeh, ya. Spesialkan anak-anak kita. Mereka akan menjadi para pemimpin, menjadi ulama kita, menjadi imam kita nanti. Apakah yang akan menjadi imam ini selamanya dia akan menjadi imam? Akan ada generasi penggantinya. Siapa? Ya anak-anak yang sekarang ini lagi main sarung itu, perang-perang sarung, lempar-lempar peci. Ya ke depannya akan jadi imam kita. Ya akan menjadi imam kita di dalam sholat. Maka muliakanlah mereka dengan kata-kata kita, muliakanlah mereka dengan sikap kita. Jangan keras, ya jangan keras. Sayangi mereka, maka yang di langit pun akan menyayangi. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ardh. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit pun juga akan menyayangi kita. Man la yarham la yurham, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Dan anak kecil itu hafalannya kuat. Dulu siapa yang bentak, siapa yang marahin dia bakal apa? Nandain nih. Nih. Ya, yang pernah marahin saya nih. Hafalannya tuh. Subhanallah. Jangan diremehkan memori anak-anak kita. Unta aja memorinya kuat, apalagi anak kita. Unta itu kenapa? Ketika dia menyeberang jalan nggak boleh diusir, nggak boleh dipukul, karena dia punya hafalan yang kuat. Kita kalau ngusirin, kemudian dia emosi, dia bakal malas usil kita itu. Dia bisa gigit, bisa tendang. Kalau dia kejar kita, kemudian kita bisa berhasil kabur, kemudian besoknya kita ketemu lagi sama dia hafal tuh. Mungkin kalau kita udah nggak bisa bedain yang mana unta yang mari kita usirin. Ya, tapi kalau unta bisa, ya. Unta aja punya kekuatan hafalan, memori. Apalagi ini manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kebanyakan orang yang sholat, ya, meremehkan masalah anak-anak kecil yang berjalan di depannya. Ketika dia sedang sholat dan tidak mencegah anak-anak tersebut berjalan. Ketika kita bawa anak kita ke masjid, mungkin kita semangat pengen mendidik mereka agar terbiasa dengan lingkungan masjid, terbiasa di dalam melaksanakan sholat di masjid. Maka yang punya semangat untuk mendidik anaknya memperkenalkan lingkungan masjid dan sholat di masjid, maka hendaknya pun juga memberikan pengajaran yang baik, pendampingan yang baik. Jadi masjid ini bukan taman kanak-kanak. Setelah masuk ke masjid, ayo lari. Ya dijadikan sebagai tempat bermain. Tidak, ini kita sadarkan kepada mereka, kita pahamkan kepada mereka. Nah, ini rumah Allah. Wajib kita memuliakannya dengan memperhatikan kebersihan badan, memperhatikan kebersihan pakaian, dengan memperhatikan sikap kita dengan penuh ketenangan masuk ke dalam masjid. Jangan berlari-lari, apalagi teriak. Dan tentu ini akan mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Nah, kira-kira boleh gak kita kalau ganggu orang lain? Anak kita kalau dia berpikir, insya Allah dia akan bisa menjawab dengan baik. Ya, anak kita ini masih berada di atas fitrahnya, maka jawabannya itu insya Allah selalu tepat. Anak kita ini masih berada di atas fitrahnya, maka jawabannya insya Allah pasti tepat, karena fitrahnya masih baik. Yang berubah fitrahnya itu adalah orang tuanya. Yang merusak fitrahnya anak adalah orang tuanya, mengabaikan anaknya ini di dalam kebaikan dan membiarkan anaknya di dalam kelalaian. Maka ini adalah upaya orang tua di dalam merusak fitrah. Maka anak, ketika kita ajar dan kita didik untuk bisa mengenal lingkungan masjid dan sholat di dalam masjid, hendaknya kita ajarkan ketenangan. Jangan sampai berlari-lari, teriak-teriak sampai mengganggu orang yang melaksanakan sholat. Tidak diperbolehkan membiarkan bocah kecil berjalan di depan orang yang sedang sholat, ya. Walaupun memang dia tidak memutus sutra atau memutus sholat yang ada di depan, tetapi walaupun dia tidak berdosa, namun karena dia bukan mukallaf, belum mukallaf itu artinya belum yang dibebankan syariat. Dia belum balik, sehingga dia belum mukallaf. Maka orang tua, pendamping yang membawa ke dalam masjid
tidak jalan di depan orang yang sedang sholat. Dipegang, boleh nggak pegang? Digendong, boleh nggak gendong? Ustaz, tapi kan dia pakai popok. Kan popoknya menahan pipisnya, tidak tersentuh langsung dengan pakaian kita, tidak tersentuh langsung dengan tempat sujud kita. Maka boleh, walaupun popoknya itu ada najis karena ada pipisnya, atau mohon maaf mungkin karena ketika lagi sholat kemudian dia sakit perut, kemudian dia BAB. Apakah kita dengan menggendong anak yang menggunakan popok kemudian sholat kita tidak sah? Maka jawabannya tetap sah. Karena apa? Karena najisnya itu tidak menempel kepada kita, tidak menempel kepada pakaian kita, tidak menempel ke tempat sujud kita, kecuali kalau kita tahu pipisnya mungkin tembus daripada popoknya. Nah, itu tampungannya biasanya udah melebihi kapasitasnya, itu nggak diganti sehari semalam ya. Subhanallah, mungkin sama orang tuanya mau dijamak takhir. Yang lagi jamak lagi. Subhanallah, ya hemat pangkal kaya, nyusahin orang lain. Subhanallah. Maka kalau najisnya itu tertempel di tangan, pakaian, tempat sujud, baru sholat kita tidak sah. Karena syarat sah daripada ibadah sholat yaitu wajibnya suci, tidak terkena najis, ya, baik pakaian, anggota tubuh kita, dan juga tempat sujud. Maka pegang, boleh pegang sambil gendong, atau mungkin punggung kita mau dinaikin boleh, asal dengan punggung daripada orang lain aja yang dinaikin. Takutnya lagi sujud tiba-tiba orang lain dinaikin punggungnya, orang yang dinaikin latah. Apa tuh? Kalau orang ada latah mengucapkan kata yang itu bisa dipahami, maka sholatnya batal. Tapi kalau dia mengucapkan kata yang itu tidak dipahami katanya, artinya tidak dalam bentuk ucapan kata, maka itu tidak mengapa. Contoh gitu, maka ini tidak termasuk daripada kata. Sehingga sebagian para ulama mengatakan hukumnya hanya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika membawa cucunya sholat bersama dengannya, maka Nabi SAW menggendong. Terkadang punggungnya pun dijadikan sebagai apa? Tempat main cucunya, mudah-mudahan. Sehingga Nabi SAW menjaga ketenangan ibadah sholat. Dan ini contoh yang baik yang hendaknya diikuti oleh orang tua yang membawa anaknya di dalam masjid. Nah, selanjutnya poin 145. Kesalahan makmum berdiri untuk menyempurnakan rakaat sholat yang tertinggal sebelum imam selesai mengucapkan salam yang kedua. Ini masalah ikhtilaf, silang pendapat di antara para ulama. Namun pendapat yang dikuatkan oleh penulis adalah hendaknya makmum yang ingin menuntaskan rakaat yang tertinggal, dia tunggu sampai imamnya selesai daripada salam yang kedua. Ini lebih selamat, karena salam yang pertama ini masih terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan cukup dengan sudah selesai salam pertama boleh dia berdiri. Ada juga yang mengatakan tidak, sampai salam yang kedua. Maka pendapat yang lebih aman ya, untuk berlepas daripada terjadinya perbedaan pendapat, yaitu adalah tunggulah imam selesai daripada salam yang kedua, baru makmum yang masbuk, yang tertinggal rakaat, dia bisa menyempurnakan jumlah rakaat yang dia belum selesaikan. Tunggu sampai imam selesai salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kan tak lama ya, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak lama, jeda paling cuma 2-3 detik. Setelah itu sudah langsung salam yang kedua, yaitu arah kaki ke kiri. Jika makmum ketinggalan satu atau lebih dari rakaat sholat, maka tidak langsung berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, kecuali setelah imam selesai mengucapkan salam yang kedua. Poin 146. Sebagian para imam ada yang mempercepat sholat yang membuat para makmum melewatkan tumakninah. Nah, ini juga ditanyakan kurang lebih seminggu yang lalu, karena saya sedang membahas fikih sholat dari buku yang dituliskan oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, dari buku Amalan Sunnah
diimamin sama imam yang cepat. Baru takbiratul ihram, gak lama setelah itu udah ruku Ustaz. Oh berarti imamnya ini menganggap baca di situ adalah sunnah. Memang sunnah. Mungkin dia tidak membaca karena sunnah. Berarti dia langsung Al-Fatihah. Dan Al-Fatihahnya mungkin ayat-ayat yang terakhir makanya disukunnya bukan 4-5 harokat, tapi mungkin hanya 2 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Boleh atau tidak? Boleh. Dan bisa jadi sifat bacaan Al-Fatihahnya satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya kana mulainya nasta'in. Masyaallah, tabarakallah. Iya, lagi muji ilmu imamnya. Makmumnya dipaksa untuk ikuti. Maka kalau kita tahu imamnya yang kita ikuti ini adalah cepat, kita bacanya juga diupayakan untuk bisa cepat. Begitupun juga biasanya kita Al-Fatihah mungkin tiap bacaan ayatnya itu kita berhenti. Memang sunnahnya berhenti. Waqaf setiap ayat, waqaf berhenti. Tapi karena ini adalah kita tahu imamnya cepat, maka diupayakan wasol. Tapi wasolnya jangan berlebihan juga. Nah, 1 ayat langsung ke 7 ayat gitu, Masya Allah. Ya mungkin 2-3 ayat kita wasol. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya. Ini namanya wasol. Nah, wasol itu menyambung ayat 1 ayat selanjutnya. Itu namanya wasol, bukan nama makanan ya. Itu risol. Udah mulai nih, makan duhur, Masya Allah. Makan siang. Nah, kalau memang ternyata imamnya cepat, maka bacaan pun kita cepat, upayakan cepat. Cuman kalau memang kita bisa ganti itu imam, ganti. Makanya pengurus masjid itu bukanlah yang umumnya pensiunan. Ya, kebanyakan udah gak ada kerjaan, pensiunan di rumah nganggur ya. Akhirnya apa? Jadi pengurus masjid. Nah, pengurus masjid ini adalah orang-orang yang berilmu sebagaimana para sahabat. Yang ngurus masjid, majelis taklim, yang ngurus kajian, yang ngurus tempat ibadah, kaum muslimin, itu adalah mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang berilmu. Maka orang-orang yang menjadi pengurus masjid ini harusnya itu ada ujiannya dulu. Ya, ujian fikih sholatnya, mau itu dalam bentuk tertulis atau ujian lisan, ya, harus ada. Karena nanti mereka yang akan ditanyakan dan mereka lah yang akan memberikan keputusan yang berkaitan tentang masalah yang ada di dalam masjid. Contoh seperti kemarin Corona, pembatasan jumlah jamaah yang sholat di masjid. Bisa memberikan keputusan lewat Menteri Agama, kemudian MUI, kemudian diterapkan oleh pengurus masjid. Maka pengurus masjid ini adalah orang yang harusnya berilmu tentang ilmu agama. Subhanallah. Maka pilihlah imam aqra'ukum bi kitabillah, yang betul-betul paham tentang bacaan Al-Quran, sekalipun umurnya masih muda, sekalipun mungkin imamnya kalau pakai peci, pecinya miring gitu, karena mungkin masih kecil ya kan, peci miring ya, bukan yang lain yang miring. Subhanallah. Ya walaupun mungkin dia tampilannya mungkin masih, karena masih muda, masih kecil, penampilannya nggak terlalu rapi, tidak masalah. Yang penting kan kita bacaannya yang kita lihat, bagaimana cara dia memimpin kita. Yang penting itu bacaan dulu. Kalau dia paham bacaan Al-Quran yang baik, dia tahu fikih sholat, maka cukup baginya bisa menjadi imam. Tidak mesti harus menunggu dan tua dulu baru jadi imam. Tidak ada kriteria yang diutamakan terlebih dahulu menjadi imam adalah yang lebih tua, tidak. Tetapi yang menjadi kriteria yang lebih utama, yang harusnya didahulukan adalah yang bagus bacaan sholatnya, karena yang dilihat kan bacaan di dalam imam sholat, bukan dari segi umur, Maka para imam wajib untuk memimpin sholatnya dengan keadaan tumakninah, karena tumakninah adalah merupakan rukun daripada ibadah sholat. Sholatnya tidak perlu cepat-cepat. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan
rukun sholat. Maka yang menjadi imam, apa sih yang membuat kita itu cepat di dalam melaksanakan sholat? Coba diberikan pertanyaan. Bapak mau punya hajat apa? Cepat-cepat selesai. Ya udah, kalau mau punya hajat cepat-cepat selesai, jangan jadi imam. Ya, biarkan yang lain yang jadi imam. Bapak selesaikan aja hajatnya. Itu udah urusan bapak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ajak orang lain untuk apa? Cepat-cepat di dalam menyelesaikan sholatnya. Karena sholat yang paling utama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah turun kunut, yang paling lama berdirinya, yang paling lama berdirinya. Walaupun itu adalah di dalam sholat sir. Kebanyakan kita sholat sir itu adalah sholat yang paling cepat. Zuhur, asar, ini dia sholat sir. Zuhur dan asar cepat sekali, subhanallah. Maka apakah sholat zuhur dan asar ini punya kecepatan yang lebih cepat dibandingkan sholat-sholat yang lain? Maka jawabannya tidak, semuanya sama. Ya, maka dilaksanakan dengan selama mungkin. Waktu kita ini terbatas di dalam sholat. Mumpung kita berada di dalam ibadah sholat, maka dinikmatilah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat itu sebagai penyejuk hatinya, dan beliau tidak mau cepat-cepat untuk melepaskan diri daripada ibadah sholat. Nah, ini hendaknya daripada ibadah sholat yang kita perhatikan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu bukan hanya dari segi gerakannya saja yang kita perhatikan, bukan hanya dari segi bacaannya saja yang kita perhatikan, tapi bagaimana Nabi itu nyaman di dalam ibadah sholat, tumakninah di dalam ibadah sholat, tidak mau cepat-cepat berlepas daripada ibadah sholat, memperlama ibadah sholat. Ini yang harusnya juga kita perhatikan dan kita amalkan di dalam ibadah sholat kita, sebagaimana ibadah sholat yang kita perhatikan dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para imam tentu memperhatikan tumakninah di dalam pelaksanaan sholat demi kenyamanan berjamaah, ya, demi kenyamanan dan juga kesempurnaan sholat berjamaah. Selanjutnya 147. Sebagian jamaah laki-laki melakukan sholat bersebelahan dengan jamaah wanita, atau sebaliknya, sebagaimana yang dapat disaksikan di Masjidil Haram, terutama pada bulan Ramadan dan juga bulan musim haji. Yang benar adalah wajib bagi seorang muslim untuk mengambil sebab-sebab keselamatan. Ini kalimatnya bijak sekali. Mengambil sebab-sebab keselamatan. Keselamatan apa ini? Keselamatan kekhusyukan kita di dalam sholat. Nah, kalau bersebelahan memang bisa khusyuk. Bisa khusyuk. Di sampingnya perempuan, sampingnya laki-laki. Kita kan khawatir, apa itu? Nanti khawatir bersentuhan, ya. Walaupun memang secara sifat sholatnya sah, dikatakan sah atau tidak? Sah, ya. Tetapi ini kan menyelisih daripada tata posisi jamaah di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Adapun laki-laki tempatnya di mana? Di depan. Dan perempuan di mana? Di belakang. Bukan samping-sampingan, apalagi kebalik. Perempuannya di mana? Depan. Laki-laki belakang. Itu tambah gak selamat lagi. Nah, itu tambah gak selamat lagi. Maka yang perempuan, nah inilah ketika ditanya berada di tanah haram, di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, di mana tempat yang terbaik untuk sholatnya wanita? Di hotelnya kah atau di masjidnya kah? Maka tetap jawabannya sama. Di mana itu? Hotel. Di hotel, tempat yang lebih tepat dan lebih baik untuk para wanita sholat. Jangan dipaksakan kalau memang lagi ramai. Apalagi kita tahu lagi musim-musim kredit ini kan kita tahu. Biasanya di akhir tahun, di awal tahun ini musim kredit. Di bulan Ramadan musim yang kredit. Kecuali kalau memang dia mendapatkan tempat yang nyaman untuk bisa melaksanakan sholat seperti di Masjid Nabawi, mungkin lebih nyaman karena lebih tertib. Berbeda dengan di Masjidil Haram. Maka tetap hotel itu masih menjadi pilihan yang lebih tepat dan lebih aman untuk wanita melaksanakan sholat. Cuma ada satu kata yang membuat wanita itu selalu membuat semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Apa itu? Ya, mumpung Ustaz. Ini nih, ngaji mumpung.
mumpung Ustaz udah mahal-mahal bayar. Masa sholatnya nggak di Masjidil Haram? Nah ini kan subhat. Subhanallah. Ya memang mumpung, cuman kan untuk menjaga keselamatan dari keabsahan sholat kita dan kesempurnaan pahala daripada ibadah sholat kita, maka pandai-pandai kita melihat keadaan daripada isi masjid. Kalau memang tidak memungkinkan kita sholat berjamaah dengan kaum muslimin dengan laki-laki di masjid, karena dikhawatirkan nanti bercampur baur posisi sholatnya, maka lebih baik kita sholatnya di kamar, di hotel. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lihat kalimatnya, wajib bagi seorang muslim untuk mengambil sebab-sebab keselamatan. Di antaranya agar seorang laki-laki menjauhi dengan sejauh-jauhnya untuk melaksanakan sholat di samping wanita, atau sebaliknya wanita mengambil posisi sejauh-jauhnya posisi sholat daripada posisi bersama dekat dengan laki-laki, karena hal tersebut terkadang bisa menyebabkan fitnah yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin sampai di poin ke-147 ini, karena saya melihat ya surat-surat cinta udah mulai masuk. Masya Allah, ini surat cinta. Apakah boleh mengerjakan sholat hajat dan sholat taubat setiap hari? Jawabannya tidak boleh, kecuali kalau memang dia habis melakukan dosa dan memang ada hajatnya. Iya, Ustaz, dulunya saya banyak dosanya, apakah berarti harus banyak juga melaksanakan sholat taubatnya? Jawabannya tidak, karena sholat taubat sendiri ini terjadi silang pendapat berkaitan tentang derajat hadisnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Maka cukup sekali sholat taubat kalau kita merasa kita punya dosa yang banyak dahulu, kemudian kita saat ini sudah keadaannya taubat nasuha, maka cukup kita sekali sholat. Ketika kita sudah mulai sadar daripada dosa tersebut, cukup sekali sholat. Kecuali kalau ternyata berjalan waktu kita melakukan lagi dosa, kemudian setelah itu kita pengen melaksanakan sholat taubat, diperbolehkan. Jadi sholat taubat ini adalah sholat yang memang kita laksanakan habis melakukan dosa. Begitupun dengan sholat hajat. Ya, kapan kita punya hajat baru kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Ketika seseorang sudah pikun dan dalam sholat sudah tidak urut, maka dibantu oleh yang sehat untuk dituntun, baik dalam sholat duha dan sholat duhur, asal tetap diusahakan untuk kebenaran bacaannya. Hukumnya bagaimana? Tidak apa-apa. Atau mungkin yang apalagi untuk anak laki-laki yang sudah sholat berjamaah di masjid, maka kembali dia di rumah, dia tuntut orang tuanya untuk sholat berjamaah. Ya, nanti bagaimana dia bacaannya, bagaimana nanti gerakannya di belakang, yang penting kita sudah ada berupaya untuk menuntun di dalam sholat berjamaah. Bolehkah kita di dalam sholat yang kita kita keraskan bacaan kita? Boleh atau tidak? Boleh. Bacaan ruku kita keraskan, boleh atau tidak? Untuk menuntun orang yang ada di belakang. Maka jawabannya boleh. Untuk mengajar boleh, untuk mengingatkan boleh. Ya, tapi kalau ternyata sudah dituntun, tahu-tahu tidur ya. Ya, ini namanya udah manusia uzur. La yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Berarti sudah tidak ada lagi sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ya, bacaannya dia udah banyak lupa, gerakannya udah banyak lupa, dan dia pun nggak tahu apa yang diucapkan. Dia pun juga sudah banyak tidak sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Dia padahal udah makan, banyak makannya. Pas ditanya udah makan mah belum. Nah, kita mau jawab apa? Ya memang udah usia uzur. Maka menuntun boleh, ya. Menuntun boleh. Ketika saya sholat isya, saya pernah terlupa tahiyat awal, kemudian saya lakukan jazak makanan di rakaat ketiganya, sehingga rakaat sholat saya menjadi 5, dan setelah salam saya sujud sahwi. Apakah sah? Nah, sholat isya, ini sholat isya, maka sudah tepat, ya. Kita turun kembali atau menganggap rakaat yang selanjutnya itu tidak bagian daripada rakaat lanjutan. Jadi yang tertinggal tahiyatnya, berarti kita turun di rakaat selanjutnya untuk melaksanakan tahiyat.
Dan salamnya, kalau kita terjadi kekeliruan karena lupa, itu bukan setelah sholat atau setelah salam kalau untuk sujud sahwinya, tapi sebelum salam. Kalau kita keliru, lupa, ragu, maka sujud sahwinya itu bukan setelah salam, tapi sebelum salam. Allah Ta'ala alam. Ini kaidah yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Allah Ta'ala. Kalau kita lupa, keliru, ragu, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau rakaatnya jumlahnya bertambah, kita yakin itu jumlahnya bertambah, baru sujud sahwinya setelah salam. Jadi kalau jumlah rakaatnya bertambah, maka itu sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau kurang karena lupa atau ragu, ya maka sujud sahwinya sebelum salam. Bagaimanakah keutamaan sholat Jumat dan atau sholat hari raya dengan satu imam yang merangkap khatib atau masing-masing imam dan khatib sendiri-sendiri? Maka yang lebih tepat memang yang menjadi khatib dialah yang memimpin imam sholat, baik itu di dalam sholat Jumat ataupun di dalam sholat Aidain, dua sholat Aid, yaitu Idul Fitri ataupun juga sholat Idul Adha. Yang keliru malah kalau dipisahkan antara imam dan khatib. Yang hari ini bertindak menjadi khatib, Ustaz Fulan. Yang hari ini akan menjadi yang bertindak menjadi imam, Ustaz Fulan. Maka ini yang keliru, ini yang salah. Yang tepat adalah siapa yang menjadi khatib, dialah yang menjadi imam. Kalau sholat witir 3 rakaat, apakah boleh berdoa sebelum salam di rakaat pertama atau tasyahud awal? Kalau sholat witir 3 rakaat, apakah boleh berdoa sebelum salam di rakaat pertama tasyahud awal? Oh, ini witirnya 2, kemudian dia salam, setelah itu ditambahkan 1. Apakah boleh dia berdoa? Jawabannya boleh, karena berdoa sebelum salam adalah tempatnya. Berdoa sebelum salam adalah tempatnya. Mau itu di sholat fardu maupun di sholat sunnah. Di rakaat ketiga terakhir ragu apakah sudah duduk antara 2 sujud atau belum. Apakah boleh duduk antara 2 sujud lagi sebelum salam sujud? Makanya ketika kita ragu, kita harus membawa ingatan kita ini dengan pasti. Apakah kita benar-benar belum mengerjakannya? Kalau belum mengerjakan, berarti kita kembali mengerjakannya. Tapi kalau kita sudah yakin ternyata kita sudah mengerjakannya, maka tidak perlu kita mengerjakan. Cukup nanti sebelum salam kita tutup dengan sujud sahwi. Ya, makanya sholat itu bawa betul-betul apa? Fokusnya. Kalau bisa minum batu sauda deh sebelum sholat. Atau minum apa kayak minuman yang memang membuat kita itu konsentrasi. Iya, jadi jangan hanya sekedar sholat tuh gerakan badan dan gerakan bacaan, penyebutan bacaan saja, tidak, tapi juga diiringi dengan apa? Kehadiran konsentrasi. Jadi ini bukan hanya sekedar amalan lisan dan amalan perbuatan badan, tetapi ini juga amalan hati. Setiap kita harus mewaspadai daripada keburukan yang datang dari jin khanzab, yaitu jin yang akan mengganggu kita daripada sholat kita, yang akan membuat kita itu tidak tenang, yang akan menjadikan kita tidak khusyuk di dalam sholat. Itu adalah ini keburukan yang datang dari jin khanzab atau khinzab. Maka kita masing-masing harus mewaspadai godaan ataupun rayuan keburukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita kelebihan tasyahud, Masya Allah, ini kelebihan tasyahud. Kalau bisa kelebihan sedekah. Kelebihan tasyahud awal, apakah harus sujud sahwi lagi? Iya, semuanya sujud sahwi. Kelebihan, kekurangan, lupa, ragu. Iya, maka ini harus ditambahkan dengan sujud sahwi. Sahwi itu artinya apa? Sujud yang lalai. Karena ada kelalaian akibat ragu, lupa, kelebihan rakaat, kekurangan rakaat, ini kan kelalaian. Berarti kita harus sujud sahwi. Nah, kalau terjadi di dalam keraguan, ini kelebihan tasyahud. Wallahu ta'ala a'lam. Ini gimana ceritanya kelebihan tasyahud ini?
sesudah salam atau sebelum salam, Allah Ta'ala alam ini sebelum salam ya, sebelum salam, karena dia tidak kelebihan satu rakaat. Kalau kelebihan satu rakaat baru setelah salam. Ya, makanya jangan dilebih-lebihkan ya. Harus konsentrasi dan fokus. Ya mohon maaf ini saya nggak bisa baca tulisannya. Ya, jadi saya izin ya untuk dilewatkan dulu. Nanti saya coba tahaji, saya ejak nanti di rumah insya Allah ini. Ya. Saya jadi istri saya paham cara bacanya. Bagaimana bila ketua DKM masjid adalah seorang subhanallah mantan narapidana? Nah kalau dia paham ilmu agama, ya silahkan. Ya. Dia pernah di penjara karena tindak kekerasan. Ya bisa jadi dia dulu keras, tapi setelah dia bertobat dan dibukakan pintu hidayah, dia bisa menjadi orang yang paling lembut. Umar bin Khattab, orang yang keras, ya, orang yang kasar. Tapi setelah Allah membukakan hatinya, mendapatkan hidayah dan dia memeluk agama Islam, dia menjadi orang yang baik dari tutur katanya, baik daripada perbuatannya. Maka siapa yang tidak pernah keliru dan salah di masa lampaunya? Setiap kita ini pernah terjerumus di dalam kesalahan. At-ta'ib ladan bi kamaladan bala, orang yang sudah bertobat daripada dosanya, maka dia tidak lagi dianggap memiliki dosa. Apalagi sekarang ini dia berada mengurus masjid dan dia memang tahu, dia paham ilmu agama. Karena memang tidak sedikit juga orang yang paham ilmu agama melakukan dosa, melakukan tindak kriminal. Bisa jadi karena ada desakan, paksaan, tuntutan, dan kekhilafan, sehingga itulah yang membuat dia terjerumus di dalam kemungkaran, terjerumus di dalam kemaksiatan, terjerumus di dalam melakukan tindak pidana, sehingga itu tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan maslahat yang saat ini dia urus. Kalau memang ternyata dia memang paham ilmu agama dan setiap kebijakannya itu sesuai dengan aturan di dalam ilmu agama, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan ini, masya Allah banyak sekali pertanyaan sehingga saya mohon izin karena waktu kita sudah selesai, dan insya Allah pertanyaan ini saya bawa, saya jadikan PR, insya Allah di pertemuan selanjutnya baru kita akan lanjutkan lagi insya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah perbaiki terus ibadah kita, semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah, setiap dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.